Putra Raheem Sterling gabung Akademi Arsenal. Arsenal bakal menyesal lewatkan transfer gelandang ini. Arsenal harap-harap cemas soal kontrak Max Doman. Arsenal bertemu RB Leipzig membahas transfer Sesko. Statistik PSG soroti masalah utama Arsenal. Halo Gunners semua, berjumpa lagi dan lagi dengan The Gunners Indonesia. Kali ini kami sudah menyiapkan berita terupdate seputar Arsenal FC untuk kalian semua. Selamat menyaksikan! Putra Raheem Sterling gabung Akademi Arsenal. Thiago, putra Raheem Sterling yang baru berusia 8 tahun, resmi diterima di Akademi bergengsi Arsenal Hell End. Untuk bergabung dengan tim U9, langkah ini menandai awal perjalanan potensialnya di dunia sepak bola. Kabar gembira ini diumumkan oleh pasangan Sterling Paige Millian melalui unggahan di media sosial. Ia membagikan pesan penuh haru yang merayakan pencapaian putranya. Bergabungnya Thiago ke Akademi Arsenal menjadi sorotan, mengingat nama besar sang ayah di dunia sepak bola yang kini sedang berada di persimpangan karir. Dalam unggahan Instagram yang menyentuh, Paige Millian mengungkapkan kebanggaannya atas pencapaian putranya, Thiago yang berhasil bergabung dengan Akademi Arsenal U9. Ia memuji kerja keras dan dedikasi Thiago selama setahun terakhir. Paige menulis sangat bangga dengan putra sulungku Thiago yang resmi bergabung dengan @official Arsenal Academy U9. Pertumbuhan dedikasi dan kerja kerasmu selama setahun terakhir luar biasa untuk disaksikan. Kamu layak mendapatkannya. Ini baru awal, jadi tetap rendah hati, terus bekerja keras, perjalanan belum berhenti di sini. Ayo, tertanda love. Arsenal bakal menyesal lewatkan transfer gelandang ini. Arsenal kini menjadi sorotan bukan hanya karena perjuangan mereka dalam perebutan gelar Liga Inggris, tetapi juga karena keputusan-keputusan penting dalam bursa transfer. Di tengah upaya keras mendekati Benjamin Sesko dan mungkin Victor Gyökeres, ada satu nama yang sempat mereka dekati, tapi kini justru dikaitkan dengan rival terberat mereka, Ryan Cherki. Gelandang muda Lyon tersebut disebut-sebut punya daya cipta luar biasa dalam permainan bola. Dan musim lalu berhasil mencatat 20 assist serta 12 gol dalam 34 pertandingan di semua kompetisi. Ryan Cherki ternyata sempat masuk dalam radar Arsenal, tetapi saat ini justru lebih dekat dengan Manchester City atau bahkan Manchester United. Beberapa pengamat menilai bahwa pemain berusia 21 tahun itu bisa menjadi pembeda yang selama ini dicari Arsenal di lini serang, terutama dalam menghadapi musim yang ketat. Jika Cherki benar-benar bergabung dengan salah satu klub Manchester, Arsenal bisa saja kehilangan peluang emas untuk memiliki pemain kreatif yang statistiknya musim lalu bahkan melampaui Florian Wirtz, pemain yang kini dikabarkan segera menuju Liverpool. Arsenal harap-harap cemas soal kontrak Max Doman. Arsenal tengah menghadapi ketegangan soal masa depan Max Doman, bocah ajaib berusia 15 tahun yang disebut-sebut sebagai calon bintang besar berikutnya dari Akademi Hell End. Jurnalis kenamaan Charles Watts bahkan menyebut gaya bermain Doman seperti menonton Lionel Messi, menggambarkan betapa besarnya potensi yang dimiliki gelandang muda tersebut. Pelatih Arsenal Mikel Arteta sudah memastikan bahwa Doman akan ambil bagian dalam tur pramusim The Gunners, termasuk laga melawan AC Milan dan Newcastle United di Singapura 23 dan 27 Juli, serta Tottenham di Hong Kong pada 31 Juli. Namun kekhawatiran tetap ada karena Doman belum bisa menandatangani kontrak profesional hingga usianya menginjak 17 tahun, tepat pada malam tahun baru 2026. Situasi ini membuka celah bagi klub lain untuk membujuk sang pemain muda, seperti yang dilakukan Manchester United saat merekrut Chido Obi dari Akademi Arsenal tahun lalu. Watts mengakui bahwa 19 bulan ke depan akan menjadi periode yang menegangkan bagi Arsenal. Kalau Doman memilih hengkang dan ada pihak luar yang mempengaruhinya, klub tak bisa berbuat banyak, tapi Arsenal tidak bisa melakukan lebih dari ini.
Arsenal bertemu RB Leipzig membahas transfer Sesko. Direktur olahraga Arsenal Andrea Berta bertemu dengan perwakilan RB Leipzig Marcel Schaefer untuk membahas transfer Benjamin Sesko yang akan diboyong ke London. Dalam laporan Sky Sports Minggu, saat ini Arsenal tengah bekerja keras untuk memperoleh tanda tangan Sesko dalam jendela transfer yang baru saja dibuka. Klausul rilis variabel Sesko berdasarkan penampilan telah mencapai 82 juta euro. Pihak Arsenal telah mendiskusikan syarat dan skema pembayaran untuk kemungkinan transfer penyerang Slovenia tersebut. Tulis Sky Sports, saat ini Arsenal mempunyai daya tawar yang lebih setelah Leipzig gagal lolos ke Liga Champions. Kondisi itu membuat Sesko memutuskan untuk angkat koper dari Red Bull Arena demi mencari tim baru yang lebih kompetitif. Arsenal juga tertarik memboyong penyerang Sporting Lisbon Victor Gyökeres. Tim asuhan Mikel Arteta itu tengah memprioritaskan untuk mendatangkan penyerang pada jendela transfer kali ini. Statistik PSG soroti masalah utama Arsenal. Paris Saint-Germain memenangkan Liga Champions pada Sabtu malam dan Arsenal dihadapkan dengan kenyataan menyedihkan karena menjadi salah satu dari sedikit tim yang mengalahkan pemenang trofi tanpa penghargaan. Ada beberapa kemunduran di sepanjang jalan, tetapi PSG cukup konsisten mendominasi sepanjang musim, yang mungkin membuat semakin menyedihkan bahwa Arsenal adalah salah satu dari sedikit tim yang mengalahkan mereka dan tidak mendapatkan apa-apa. Sam Bleach dari Sky Sports melaporkan bahwa PSG kalah dalam jumlah gol yang diharapkan hanya dalam 6 pertandingan di seluruh musim 2024-2025. AS Monaco tandang, Bayern Munich tandang, Aston Villa tandang, dan ketiga pertandingan melawan Arsenal. Arsenal hanya memenangkan 1 dari 3 pertandingan tersebut, mengalahkan PSG dalam pertandingan Liga Champions fase Liga pada bulan Oktober. Sayangnya, meskipun mendapatkan peluang yang lebih baik di kedua leg pertandingan semifinal, The Gunners berakhir di pihak yang kalah setiap saat. Tidak sulit untuk melihat mengapa penggemar Arsenal menyerukan agar klub merekrut penyerang baru di bursa transfer musim panas. Meskipun kemungkinan perekrutan Martin Zubimendi juga akan membantu. Kesalahan dari gelandang bertahan Arsenal di Paris sama mahalnya dengan peluang yang hilang oleh para penyerang di leg kedua semifinal itu. Sisi positifnya adalah Arsenal tahu sistem mereka dapat bekerja melawan klub-klub top Eropa dan tinggal mencari pemain yang tepat untuk memanfaatkan peluang yang diciptakan tim. Namun, ada perasaan yang berkembang bahwa waktu hampir habis untuk memanfaatkan posisi tim saat ini dengan memenangkan beberapa trofi. Nah, itulah tadi kumpulan berita menarik dan terupdate seputar Arsenal FC. Simak terus ya berita terupdate lainnya dari The Gunners Indonesia. See you!